إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن التقوى أساس الفلاح في الدنيا والآخرة وهو أس السعادة في الدارين وأعظم أسباب لنيل رضا رب العالمين معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Kedatangan tamu yang mulia, syahrun mubarak, tinggal menghitung jam. Seandainya di sore hari ini ru'yatu atau hilalu Ramadan telah terlihat dan tampak, maka tentunya di malam ini, di malam yang akan kita hadapi, kita akan memulai kegiatan ubudiyah di bulan yang penuh berkah. Seandainya tidak terlihat, maka tentu Sya'ban disempurnakan 30 hari. Kemudian setelah itu kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Itu suatu hal yang telah pasti. Tapi dari dahulu sampai detik ini, artinya semenjak kita berpisah dengan Ramadan di tahun yang berlalu sampai detik ini, kita selalu berada dalam harapan dan cemas. Harapan kita bersua dengan Ramadan di tahun yang selanjutnya dan secara khusus tahun 1446 Hijriah ini. Kekhawatiran kita, rasa khawatir yang senantiasa menghantui diri kita adalah ketidakpastian kita bertemu dan bersua dengan Ramadan. Kendati hanya tersisa menghitung atau menghitung jam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang harus dominan, yang harus kita perbanyak pada kesempatan yang mulia ini, sampai betul-betul kita dimuliakan oleh Allah untuk bersua dengan Ramadan, at-tadarru ila Allah, selalu berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus, penuh harapan. Semoga kita semua yang hadir, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita dan kaum muslimin diberi kesempatan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang dahulunya orang-orang salihin berharap seandainya sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Kita cemas karena ajal tidak kita ketahui kapan akan menghampiri kita. Tapi ada satu harapan, semoga Allah tidak mengecewakan kita. Semua ketulusan hati untuk bersua dengan Ramadan dan doa yang senantiasa kita panjatkan, semoga apa yang dijanjikan oleh Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepada aku, semoga janji Allah tersebut astajib lakum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanasallallahu azza wa jalla an yubarik lana fi nihayati hadha ash-shahr Sya'ban wa yuballighana Ramadan wa nahnu fi amnin wa imanin wa islamin wa
ni'matin wa nas'aluhu subhanahu an yu'inana ala dhikrih wa syukrih wa husni ibadatih. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kedatangan bulan yang penuh keberkahan merupakan nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung. Tapi kemuliaan dan keagungannya tidak akan diketahui dan dirasakan kecuali orang-orang yang bersemi di dalam hatinya kecintaan kepada Allah, keagungan kepada Allah, kecintaan kepada kebaikan dan kerinduan untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa taala wa dukhulil jannah. Ini orang yang akan mengetahui, ini orang yang akan mengenal kemuliaan bulan tersebut. Orang-orang yang memiliki orientasi ukhrawi, mereka rindu bersua dengan Allah, mereka berharap untuk masuk surga, mereka berharap pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang betul-betul memahami keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, kedatangan Ramadan merupakan nikmat yang sangat agung, nikmatun azimah wa minnatun jalilah tastaujibu syukur, yang wajib kita untuk syukuri. Tapi kesyukuran tersebut bukan sekadar dengan lisan, dibuktikan dengan kesungguhan kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar kita betul-betul mampu mengisi hari-harinya tatkala Allah muliakan kita bersua dengan Ramadan, maksimalkan waktu untuk beribadah, mempersiapkan bekal, mengisi hari-hari yang mulia untuk meraih ridha Allah, ketakwaan dan keampunannya. Ma'asyul muslimin rahimakumullah, maka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan kedatangan bulan Ramadan, dan semoga kita dimuliakan bersua dengan Ramadan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan yang menjadi catatan kita di penghujung bulan Sya'ban ini. Yang pertama, ma'asyul muslimin rahimakumullah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya hikmah utama bulan Ramadan, kedatangan Ramadan dan berbagai rangkaian ibadah dan ketaatan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam perintah untuk berpuasa, hikmahnya adalah la'allakum tattaqun. Di akhir ayat yang berkaitan dengan puasa dan hukum-hukumnya, Allah juga mengingatkan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketakwaan merupakan hikmah utama dari kedatangan bulan Ramadan. Maka berbahagialah orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaannya, dan mudah-mudahan ketakwaan tersebut semakin bertambah dengan kedatangan bulan-bulan yang mulia. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua, dalam rangka mempersiapkan diri, hendaklah kita mengintrospeksi diri. Hendaklah kita memperhatikan hati dan jiwa. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki alaqah bainana wa bainallah, hubungan kita dengan Allah. Karena sesungguhnya hatilah yang akan menjadi faktor utama, yang menjadi sebab utama kita bersungguh-sungguh nantinya di bulan yang penuh berkah. Itulah yang akan menggerakkan semua anggota badan kita, a'dha'una, jawarihuna, untuk memaksimalkan ibadah dan ketaatan di sisi Allah nantinya di bulan yang penuh berkah. Yang demikian itu dengan cara bertaubat, membersihkan hati dari segala noda-noda dosa besar dan kecilnya, dengan mengikhlaskan, ikhlas karena seluruh ketaatan yang akan kita lakukan di bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan, puasa di siang hari, salat 5 waktu di setiap saat, zikir, qiraatul Quran, berbagai kebajikan dan ketaatan, semua hal itu tidak akan ada nilainya jika tidak dibangun dengan ketulusan, di atas ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa, sebagaimana kata para ulama, ya, sirrun bainal abdi wa rabbih, dan ini betul-betul menanamkan nilai keikhlasan yang begitu besar dalam hati seorang hamba. Ini poin yang pertama, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar, bertaubat
Karena sesungguhnya yang akan membelenggu hati kita, atau yang akan membelenggu tangan kita, kaki kita untuk melangkah, dan yang akan membelenggu lisan kita untuk berzikir, bersemangat membaca Al-Quran, adalah penyakit hati, yaitu noda-noda hati yang belum dibersihkan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama yang kita perhatikan, kita persiapkan. Yang kedua, ma'asyar muslimin rahimakumullah, begitu juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Naam, kita harus membersihkan diri dan hati dari kedengkian, hasad, permusuhan sesama kaum muslimin. Karena demikian itu bukanlah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman ada saling mencintai, tidak ada di hatinya kedengkian. Tapi di bulan yang penuh berkah, sungguh kita lebih dituntut untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Hati yang bening, hati yang bersih dari kedengkian, hasad, adawah, permusuhan. Karena sesungguhnya di antara sebab tertolaknya amalan kita tidak diangkat oleh Allah adalah dosa atau kebencian yang ada di hati kita kepada kaum muslimin. Bagaimana kita akan bisa konsentrasi dan khusyuk beribadah sementara di hati kita masih ada kebencian, kedengkian terhadap saudara kita? Masih terjadi di sana. Atau silaturrahim, rahim yang masih diputuskan, tidak disambung. Kedengkian yang masih dipupuk dan dipelihara. Hasad dan berbagai penyakit hati yang tidak kita bersihkan. Maka mari kita perbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Memaafkan sesama kaum muslimin. Apalagi terlebih lagi di antara dzawil arham, untuk menjalin, menyambung silaturrahim, tali rahim yang telah terputus selama ini, maka bersegeralah untuk disambung. Dan ini bukannya kewajiban seluruh Ramadan, setiap saat dan waktu, tapi sangat dituntut dan diperhatikan sebelum kita memasuki bulan yang penuh keberkahan. Hal yang selanjutnya, ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang harus menjadi catatan kita, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dan perkara yang paling utama untuk kita lakukan adalah melaksanakan, memastikan bahawa seluruh kewajiban dilakukan dengan sempurna. Jangan sampai nantinya di bulan yang penuh berkah kita bersungguh-sungguh melakukan solat-solat sunnah atau amalan-amalan yang sunnah, tarawih di malam hari, qiraatul Quran, berzikir, tapi sementara solat 5 waktu dilalaikan atau tidak dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan. Ini orang-orang yang tertipu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, amalan yang paling dicintai adalah kewajiban, kemudian setelah itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Jangan sampai nantinya bersungguh-sungguh kita salat tarawih, bersungguh-sungguh kita nantinya di malam hari, di malam-malam 10 terakhir mencari Lailatul Qadar, tapi salat 5 waktu dilalaikan di siang hari atau di malam hari. Jangan sampai hal itu terjadi, karena sesungguhnya kewajiban yang lebih utama, kemudian setelah itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap saat dan waktu. Karena sesungguhnya siapapun dari kita tidak akan mampu melakukan ibadah sekecil apapun, tidak akan bisa menggerakkan lisan untuk berzikir jika Allah tidak memudahkan, jika Allah tidak memberi bimbingan. Maka perlu kita menghayati doa yang kita ucapkan di pagi dan di petang hari. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan diriku ya Allah kepada diriku sendiri, kendati dalam satu kedipan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, mewasiatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk meraih semua yang bermanfaat bagi dirimu dalam urusan dunia apalagi akhirat. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Jangan lupa ya Mu'adz, di penghujung salat kamu mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Setiap saat jangan lupa. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan,
untuk menjaga atau untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Hari-hari, detik demi detik di bulan Ramadan, hari demi hari, waktu yang kita lewati sungguh waktu-waktu yang sangat berharga di siang dan di malam harinya. Maka jangan sampai kita menyanyiakan waktu atau melakukan amalan-amalan yang akan menjadikan kita orang-orang yang merugi, menyanyiakan waktu, karena satu detik berlalu dalam kehidupan kita tidak akan pernah kembali. Akan menjadi akan menjadi kebaikan yang menambah timbangan kebaikan di akhirat, atau boleh jadi akan menjadi catatan kejahatan waliyahzubillah yang menjadi sebab kesengsaraan dan kerugian di akhirat kelak. Istighlalul waqt, jangan disia-siakan. Tentu ini menuntut kita semua untuk menjauhkan semua sarana, fasilitas yang akan menyibukkan kita untuk memaksimalkan ibadah, terutama di zaman sekarang ini. Ini wasiat untuk diri pribadi dalam bermedia sosial. Ini adalah sarana media yang begitu banyak menghabiskan waktu umat manusia di zaman sekarang ini, yang seringkali menimbulkan kejahatan dan berdampak negatif dalam kehidupan seseorang. Baik para duat, para guru, para dosen atau mahasiswa, tanpa terkecuali, yang semua digunakan oleh semua level masyarakat, tua muda, semua hal itu menggunakan media tersebut. Maka jangan sampai media tersebut melalaikan kita dari memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mari kita jaga nantinya puasa kita. Puasa bukan hanya sekadar menahan dari makan dan minum, tapi adalah menahan dari semua hal-hal, menahan diri semua hal yang akan mengurangi keimanan kita, yang akan mendatangkan murka Allah di siang dan di malam harinya. Kita menjaga semua hal itu. Jangan sampai kita di siang hari menjaga anggota badan kita, pandangan kita, tangan kita, telinga kita ada yang haram, kemudian di malam harinya kita lepaskan semua hal itu. Kita melihat hal yang haram, melakukan yang haram dan tidak memanfaatkan untuk kebaikan. Tentunya adalah orang-orang yang merugi. Dia hanya bisa berpuasa menahan dahaga dan lapar, tapi tidak bisa menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dan memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersua dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam keadaan mendapatkan kemudahan, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita dan kaum muslimin. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, ma'asyal muslimin rahimakumullah, satu hal yang juga harus menjadi catatan kita, yang kita alhamdulillah hidup di tengah-tengah orang yang baik, di komunitas yang baik, di lingkungan yang baik, di tengah-tengah para talibul ilmi. Satu hal yang harus menjadi catatan kita, mari kita berta'awun 'alal birri wat taqwa. Mari saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan di siang hari Ramadan dan di malam harinya, saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Maka pesan bagi diri pribadi kita semua, mari ikhwani fillah, tulabul ilm, ini kesempatan yang mulia. Kita berada di tengah-tengah orang yang baik, berada di tengah-tengah komunitas yang baik, lingkungan yang baik. Mari saling mengingatkan, saling berlomba dalam kebaikan, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Karena tatkala kita melakukan ibadah dengan berjamaah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ibadah yang berat tersebut terasa ringan. Dan ini di antara keberkahan mukmin bagi saudara yang lain. Berbeda kalau kita solat sendirian di rumah atau solat tarawih di rumah, ya, maka tentu nuansanya akan berbeda tatkala kita solat berjamaah bersama kaum muslimin. Ada muncul semangat ketika kita melihat saudara kita sedang beribadah, kita termotivasi. Hal itu bukan hal yang riya, tapi di antara keberkahan yang ada pada diri kaum muslimin yang kita rasakan, ya, efeknya dalam kita berjamaah. Oleh karena ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cita-cita kita semua, di mana kita diberi kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa doakan orang tua kita. Jangan lupa doakan saudara kita. Jangan lupa doakan kaum muslimin. Jangan lupa doakan para guru-guru antum. Jangan lupa para asatidz, doakan murid-murid antum atau mahasiswa-mahasiswa antum. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga yang hadir ini dan yang tidak hadir, yang mungkin sholat di tempat lain, wajah yang ceria ini, wajah yang bersih dengan iman ini, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan bulan Ramadan, tidak ada kekurangan apapun, dalam keadaan sehat, aman, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma istajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi nihayati hadha ash-shahr wa ballighna Ramadan wa nahnu fi amnin وصحة وعافية وسلامة وإسلام يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.